hormon itu dari tempat asalnya kelenjar yang menghasilkan sampai ke tempat peredaran jauh. Sistem endokrin mengirimkan sinyal dari melalui hormon distribusi melalui aliran darah. Jadi ada kelenjar, jadi hormon itu punya kelenjar itu akan mensekresi dan hasilnya didistribusi melalui aliran darah, berarti ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh. Sistem syaraf mengirimkan sinyal melalui jalur syaraf ke sel target dengan pelepasan neurotransmitter. Ini biasanya lebih untuk jarak dekat, ya. Sistem syaraf, ya, mengirimkan sinyal secara cepat melalui jalur syaraf menuju target sel melalui pelepasan neurotransmitter. Nah, kita tidak cerita hormon endokrin. Endokrin itu nanti macam-macam, termasuk diantaranya kortisol yang nanti akan saya sampaikan beberapa hari ke depan. Sistem syaraf terbagi menjadi sistem syaraf pusat, otak dan seluruh tulang belakang, otak dan korteks spinalis, dan sistem syaraf tepi yang terdiri dari efferent motorik dan afferent sensorik. Oke, afferent membawa informasi dari perifer ke susunan syaraf pusat. Oke, efferent dari SFP ke perifer. Nah, yang efferent itu yang nanti akan terbagi menjadi sistem syaraf otonom dan somatik. Kalau somatik itu motorik, kalau otonom itu ya merespon karena dari susunan syaraf pusat di luar kesadaran kita. Seperti beberapa kali saya ceritakan, berapa banyak sekresi saliva yang dihasilkan oleh kelenjar saliva, berapa banyak sekresi kelenjar air mata sehingga kamu secara rutin berkedip atau mendalam juga. Belum lagi yang di dalam tubuh kita, berapa banyak denyut jantung kita per menit, berapa banyak kita dalam semenit membutuhkan, semuanya di luar kesadaran kita, ya. Sistem syaraf pusat, ventral, korteks spinalis dan otak. Sistem syaraf perifer ada efferent, ada afferent. Afferent itu sensorik yang menjadi target dari kerja obat anestesi lokal yang barusan kalian dapatkan. Coba review sebentar, anestesi lokal yang barusan kalian dapatkan kerjanya di mana? Afferent sensorik. Bagaimana para pikiran itu? Yo, susah dapat loh. Dia memblok anak yang tadi kerjanya. Itu menjadi salah satu contoh reseptor yang bukan fisiologis, ya. Reseptor yang bukan fisiologis kan bisa enzim, kemarin bisa pompa ion, bisa struktural protein, dan maksud juga bisa juga kanal ion. Itu bukan itu adalah reseptor dari obat anestesi lokal, tapi bukan yang fisiologis yang terdiri dari 7 transmembran domain yang punya protein G yang punya efektor, ya. Tuh, obat yang kemarin kan kita sudah belajar AINS kerjanya pada enzim hidroksinase. Anestesi lokal kerjanya memblok kanal ion natrium, ya. Itu adalah obat-obat yang tidak melalui reseptor fisiologis. Nah, yang saya ceritakan ini nanti semua obat otonom kerjanya pada reseptor fisiologis. Oke. Obat otonom ada enterik, parasimpatik, dan simpatik. Nah, sistem syaraf somatik mengendalikan fungsi alat tubuh secara sadar seperti kontraksi otot rangka. Oke. Syaraf otonom mengembalikan fungsi alat tubuh di luar kesadaran seperti tadi denyut jantung, kelenjar eksokrin, aliran darah. Oke. Nah, obat yang mempunyai efek menyerupai atau mempengaruhi fungsi obat otonom disebut
fungsi syaraf otonom disebut obat otonom. Oke, obat otonom bekerja menstimulasi atau memblok kerja syaraf otonom. Nah, secara umum itu yang kalian bisa bayangkan, ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Saya mudah-mudahan. Nah, sekarang kita cerita syaraf efferent. Efferent itu membawa impuls syaraf dari susunan syaraf pusat ke perifer melalui dua jenis neuron, yaitu preganglion dan pascaganglion. Preganglion dan pascaganglion. Neuron preganglion, pre itu berarti sebelum ganglion. Neuron preganglion itu bermula dari batang otak dan korda spinalis, membentuk sambungan syaraf di ganglia. Ganglia itu apa? Ganglion atau ganglia itu apa? Kumpulan sel bodi di perifer. Sel bodi itu bagian dari rambut syaraf, ya. Ada akson, ada sel bodi, ya. Nah, ganglia itu adalah kumpulan sel bodi di perifer. Ganglia berfungsi meneruskan impuls dari neuron preganglion ke pascaganglion. Neuron pascaganglion biasanya tidak bermielin. Mielin masih ingat? Selubung serabut syaraf. Seperti tadi, sebetulnya anestesi lokal itu juga kerjanya pada serabut A delta yang bermielin dan serabut C yang tidak bermielin, ya. Berakhir di organ efektor seperti otot polos, otot jantung, kelenjar ekskret dan lain-lain. Itu pascaganglion. Nah, ini gambarnya dari susunan syaraf pusat dan sumsum tulang belakang, spinal cord, korda spinalis. Itu ada sel bodinya di susunan syaraf pusat. Ini adalah serabut preganglionik. Di sini ada ganglion, kemudian ada serabut postganglionik atau pascaganglionik atau ya. Di sini mengeluarkan neurotransmitter, neurotransmitternya ke efektor organ. Oke. Serabut afferent ini penting untuk pengaturan refleks. Ini sensorik, ya, memberikan sinyal ke SSP untuk memberikan efek ke syaraf efferent dalam merespon. Pengaturan refleksnya misalnya merasakan tekanan darah di aorta, di arteri karotis, sensorik. Termasuk juga serabut-serabut syaraf di vulva yang mampu mengantarkan rangsang nyeri dari vulva perifer ke susunan syaraf pusat. Itu afferent. Yang tadi saya katakan, kerja dari obat anestesi lokal memblokkan aliran natrium di serabut afferent, yaitu A delta dan serabut C, ya. Sekarang kita cerita sel syaraf simpatis. Syaraf simpatis dan parasimpatis berasal dari dua daerah yang berbeda. Apa yang dimaksud? Dua daerah yang berbeda yang keluar dari korda spinalis, ya. Neuron preganglionik simpatis berasal dari korda spinalis, torak dan lumbar. Ini sumsum tulang belakang. Kalau di atas itu ada tulang servikal, di bawahnya lagi ada torak, ada lumbar, ada sacrum, ya. Nah, ini dari T1 berarti torak pertama sampai ke lumbar kedua, maka kita mengatakan serabut preganglionik simpatis itu torakolumbar karena berasal dari korda spinalis daerah torak dan lumbar. Medula adrenal, kelenjar adrenal bagian medula, ya, menerima rangsang dari serabut preganglionik dan menghasilkan adrenalin atau epinefrin serta sedikit norepinefrin atau noradrenalin ke dalam darah, ya. Jadi kita lihat di situ ada kelenjar medula adrenal menerima rangsang dari serabut preganglionik. Hasil dari kelenjar medula adrenal itu sebagian besar epinefrin, sebagian kecil norepinefrin. Kalau yang parasimpatis bagaimana? Parasimpatis berasal dari
kranial ketiga, 7, 9, 10 serta sakral 2 sampai 4. Maka kalau yang namanya preganglionik parasimpatis itu kraniosakral, berasal dari nervus kranial yang ketiga, 7, 9, 10 serta sakral 2, 4. Oke. Serabut preganglionik yang ke-10, itu nervus vagus namanya, merupakan sebagian besar dari serabut preganglionik parasimpatis. Ganglionnya terletak dekat organ dan dapat diaktifkan secara terpisah. Apa maksudnya? Kamu bisa lihat di gambar berikutnya. Ini kalian lihat bahwa serabut syaraf simpatis tadi yang preganglionik simpatis itu berasal dari torak dan berasal dari lumbal, ya, dari torak dan lumbal. Oke, ini maka kita mengatakannya itu torako lumbal. Kalau yang parasimpatis itu dari serabut kranial dan sakrum, itu kita namakan kraniosakral, ya. Oke. Terus tadi dikatakan nervus yang ke-10 nih. Nervus yang ke-10 ini dari parasimpatis itu dari kranial yang ke-10 itu mengatur berbagai macam fungsi alat tubuh kita. Ini dominan sekali dari paru-paru, jantung, hepat, saluran cerna, pankreas, ya, intestin, dari lambung, kemudian usus. Itu dihasilkan dari serabut syaraf parasimpatis yang ke-10. Oke. Nah, tadi dikatakan ganglionnya terletak pada organ. Ini ganglionnya terletak pada dekat dengan organ, bukan pada organ, dekat dengan organ dan dapat diaktifkan secara terpisah. Kalau yang simpatis, ganglionnya dekat dengan korteks spinalisnya. Kalau diaktifkan yang simpatis itu serempak. Apa bedanya nanti kita lihat ini, ya. Untuk yang simpatis, parasimpatis, simpatis, ya. Kalau yang simpatis itu jauh dengan target organnya, kalau yang parasimpatis itu dekat dengan target organnya, ya, ganglionnya. Syaraf enterik itu adalah bagian ketiga dari sistem syaraf otonom, menginvasi seluruh saluran cerna, pankreas, dan kandungan tubuh, mengontrol pergerakan dan sirkulasi mikro saluran cerna, dimodulasi oleh sistem syaraf simpatis dan parasimpatis. Sekarang kita lihat fungsi syaraf simpatis. Syaraf simpatis merespon situasi stres seperti trauma, ketakutan, hipoglikemi, suhu yang tinggi, exercise, ya. Sistem syaraf simpatis distimulasi, maka tekanan darahnya akan meningkat, denyut nadinya juga akan meningkat, meningkatkan aliran darah ke otot, skeletal dan otot jantung. Efek lainnya dilatasi pupil atau mitriasis dan dilatasi bronkus. Coba kamu bayangkan, ini sistem syaraf simpatis merespon situasi darurat, ya. Nah, ini yang dinamakan situasi darurat, memicu aksi langsung sistem syaraf pelepasan epinefrin dari adrenal medula. Oke, kemudian epinefrinnya akan mempengaruhi organ yang mempunyai reseptor adrenergik. Sistem syaraf simpatis berfungsi sebagai satu unit yang terpadu. Apa bedanya? Kalau tadi parasimpatis itu bisa diaktifasi secara terpisah, yang ke jantung sendiri, yang ke paru-paru sendiri, yang ke usus sendiri, yang ke lambung sendiri, pankreas sendiri. Kalau sistem syaraf simpatis diaktifkan secara serempak, ya,
berfungsi tidak sebagai satu unit yang terpadu. Kamu bisa membayangkan respon syaraf simpatis itu misalnya dalam situasi darurat. Misalkan amit ya, sampai kita pas lagi kuliah tiba-tiba ada gempa bumi. Dalam situasi seperti itu semuanya kaget, takut, terkejut, kemudian kabur keluar berbondong-bondong melalui pintu. Ya, barangkali ada yang lagi santai sambil dengerin kuliah, lepas sendal atau lepas sepatunya, ya sudah langsung kabur, nggak usah pakai sepatu lagi, langsung kabur, gitu ya. Atau misalnya ada, ya udah, terus kamu udah tahu kan kalau situasi darurat, perginya kemana? Ke kumpul, apa itu, meeting point, di mana, gitu ya, ada kan. Nah, so dalam situasi seperti itu tiba-tiba ada kebakaran, yang kita ada kaget. Bisa juga kamu membayangkannya gini, mau ujian farmako, belajar bersama teman, kosnya beda, maka terpaksa karena teman yang dianggap pintar itu kosnya masih lumayan dekat, ya sudah kita tidak belajar sama teman yang pintar tadi di kosnya. Setelah jam 11 malam sudah waktunya pulang, sudah mulai ngantuk, pulanglah ke kosnya masing-masing. Sudah malam, sudah sepi, tiba-tiba di belakang kamu ada anjing yang menggonggong. Kaget nggak? Kaget kan? Nah, kagetnya itu direspon dengan apa? Kabur. Itu makanya kita bilang fight or flight. Kaget, kabur. Maka bisa saja kamu tiba-tiba lari sekencang-kencangnya. Ya. Itulah sistem syaraf simpatis yang dirangsang. Ketika dirangsang, bekerja secara serentak semuanya, ke jantung, aliran darahnya meningkat, ke otot, semuanya. Ya, itulah sistem syaraf simpatis. Aktivasinya secara serentak, seluruh organ tubuh kita akan terpengaruh. Tapi beda halnya dengan parasimpatis. Parasimpatis masing-masing organ punya satu jalur terpisah, itu akan diaktifkan secara terpisah. Nah, kalau dalam situasi darurat, sistem syaraf simpatis yang aktif. Kalau dalam kondisi normal sehari-hari, sistem parasimpatis yang bekerja menjaga homeostasis tubuh, fungsi tubuh yang normal seperti pencernaan, proses eliminasi obat dan lain-lain. Bekerja untuk melawan mengimbangi sistem syaraf simpatis dalam saat tubuh dalam situasi rest and digest. Ketika kamu istirahat, misalnya tadi pagi kamu sudah sarapan, ya barangkali organ pencernaannya yang akan mencerna makanan yang sudah kamu makan tadi. Okay. Karena menginervasi organ secara terpisah, efek sistem syaraf parasimpatis terpisah, berbeda-beda untuk setiap organ, bukan menjadi satu kesatuan unit seperti halnya sistem syaraf simpatis. Lihat ringkasannya di situ, berasal dari thoracolumbar, kalau yang ini craniosacral, yang parasimpatis, ya. Yang ini serabut pregangioniknya pendek, serabut postgangioniknya panjang. Di sini pendek ini karena dia dekat dengan gangionnya, gangionnya dekat dengan corda spinalis. Yang ini long pregangionik, short postgangionik karena gangionnya dekat dengan organ. Close to the spinal cord, yang satu jauh dari spinal cord atau dekat dengan organnya. Oke, saya kira itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ini bekerja sinyal antar sel. Neurotransmitter, hormon, mediator lokal merupakan substansi kimia yang menjadi perantara antar sel. Kita sudah belajar pada farmakodinamik. Kalau kelenjar endokrin mensekresi hormon ke aliran tubuh menunjukkan efek pada target ke seluruh tubuh. Kalau mediator lokal seperti histamin, prostaglandin dihasilkan oleh sel dan bekerja di lingkungan sekitarnya, segera dieliminasi dan tidak tersebar ke seluruh tubuh. Jadi kalian bisa lihat perbedaan sistem endokrin, hormonnya beredar ke seluruh tubuh, sedangkan yang lokal hanya di sekitar
lingkungannya, jangan dekat, ya, tidak tersebar di seluruh tubuh. Ini endokrin, hormonnya melalui distribusi melalui aliran darah ke seluruh tubuh, sedangkan mediator lokal bisa langsung ke sel di sebelahnya atau melalui peran neurotransmitter yang ada di sini. Kita nanti akan belajar banyak di sini, ya. Sinyal antar sel itu adalah komunikasi antar sel syaraf dan antara sel syaraf dengan organ vektor. Terjadi pelepasan neurotransmitter oleh ujung sel syaraf. Oke. Jadi lepasan dari neurotransmitter itu dipicu oleh potensial aksi pada ujung syaraf. Kemudian vesikel yang berisikan neurotransmitter akan mendekat ke membran sel dan melepaskan isinya. Bagian keluar setelah sinap antar sel berikatan dengan reseptor spesifik pada target sel di possinaptik. Saat ini ada lebih dari 50 molekul sinyal yang berperan pada sistem syaraf. Akan tetapi kita yang mau pelajari itu adalah asetilkolin dan norepinefrin yang merupakan neurotransmitter pada sistem syaraf otonom. Kemudian kita lihat neurotransmitter lain ada histamin, dopamin, serotonin, glutamat, GABA. Itu biasanya berperan di susunan syaraf pusat. Nah, asetilkolin sekarang kita sudah kenal beberapa kali istilahnya. Asetilkolin dihasilkan serabut preganglionik simpatis parasimpatis dua-duanya. Oke, nanti ada gambarnya. Kemudian ada neuron lainnya yang menghasilkan itu adalah serabut postganglionik parasimpatis dan somatik. Itu menghasilkan asetilkolin. Dan neuron yang menghasilkan asetilkolin kita sebut neuron kolinergik. Ujung syaraf postganglionik simpatis dan pada kelenjar keringat, lihat di situ. Kalau di atas kan ditulis postganglionik atau pasta ganglionik parasimpatis. Kalau yang di bawah ini ujung syaraf postganglionik simpatis pada kelenjar keringat juga menghasilkan asetilkolin, bukan norepinefrin. Oke. Kalau norepinefrin bagaimana? Norepinefrin dihasilkan oleh serabut syaraf postganglionik simpatis
untuk memodulasi organ efektor. Serabut syaraf yang menghasilkan norepinefrin atau nama lainnya adalah noradrenalin dinamai neuron adrenergic. Yang atas dihasilkan oleh serabut syaraf postganglionik simpatis kecuali pada kelenjar keringat. Ya, ada pada kelenjar keringat kan tadi sudah dikatakan menghasilkan asetilkolin. Ya, oke. Epinefrin dihasilkan oleh kelenjar adrenal medulla. Oke. Jadi yang menghasilkan norepinefrin itu dinamakan neuron adrenergic. Itu sebenarnya di situ kemudian asetilkolin yang merah semuanya. Ya, asetilkolin yang merah. Preganglionik simpatis, preganglionik parasimpatis. Oke. Kemudian yang pergi ke adrenal medulla ini semuanya asetilkolin. Oke. Kemudian juga yang pada kelenjar keringat itu juga asetilkolin. Somatik itu juga asetilkolin. Yang menghasilkan norepinefrin cuma yang biru saja. Oke. Norepinefrin yang dia postganglionik simpatis. Postganglionik simpatis itu yang menghasilkan norepinefrin saja. Oke. Sudah, gambarnya itu. Kemudian reseptor, kita cerita reseptor. Semua neurotransmitter adalah hidrofilik. Demikian pula sebagian besar hormon dan mediator lokal sehingga tidak mampu menembus membran sel. Mereka hanya berikatan pada reseptor yang terdapat pada permukaan sel target organ. Reseptor berikatan secara spesifik dengan substansi kimia tadi. Substansi kimianya apa? Ya neurotransmitter. Ya, menghasilkan respon seluler. Jadi reseptornya ada pada membran, ya. Reseptor pada SSO dikategorikan sebagai reseptor adrenergic. Reseptor pada SSO dikategorikan sebagai reseptor adrenergic dan cholinergic berdasarkan neurotransmitter yang berikatan. Oke, neurotransmitternya apa? Reseptor cholinergic terbagi menjadi reseptor nikotinik dan muskarinik. Kemudian reseptor nikotinik terikat pada kanal ion. Saya minta kamu mengingat kembali ketika kita belajar mengenai reseptor pada farmakodinamik. Reseptor ada 4 tipe. Yang tipe pertama ada di dalam sel. Maka obatnya harus menembus membran sel, menembus inti sel. Steroid yang banyak digunakan untuk doping, gitu ya. Bukan itu ya, itu cuma cerita saja. Doping itu sih tergantung masing-masing ahlinya. Tipe 2 tirosinkinase. Tipe 3 itu reseptor tadi nempel pada kanal ion yang responnya sangat cepat, milidetik, menyebabkan tertutupnya kanal ion. Oke. Yang tipe 4 yang reseptor yang G-coupled protein reseptor, ya, yang terikat dengan yang bisa menghasilkan second messenger. Oke, itu yang tipe 4. Dan nikotinik itu terikat pada kanal ion, itu termasuk tipe 3. Muskarinik dan adrenergic terikat pada protein G menghasilkan second messenger untuk menghasilkan respon seluler. Itu reseptornya. Lihat di sini kita melihat ini reseptor nikotinik tadi berikatan dengan kanal ion. Kalau yang ini G-coupled protein reseptor, ya. Kira-kira seperti ini reseptor tipe 3. Ini reseptor yang di protein coupled reseptor seperti ini dengan adilinasi klase dengan fosfolipase C. Oke. Itulah untuk pengantar otonom.